Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak, anak-anak ibu semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah untuk dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Insya Allah ibu akan memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada kalian. Silahkan difahami dan diambil intisarinya untuk dicatat. Semangat anak-anak ibu semuanya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, insya Allah pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas mengenai berpikir dan bersikap positif. Tujuan dari pemberian layanan ini adalah untuk dapat memahami dan menerapkan berpikir positif serta mencapai pribadi yang mampu berpikir positif. Persepsi berpikir positif itu sangat penting dalam kehidupan karena akan membuat tekanan hidup yang dihadapi ikut teratasi. Tekanan hidup yang dihadapi oleh masing-masing orang jelas berbeda. Antara ibu, antara kalian, kakak dan abang, antara kalian dengan orang tua kalian pasti memiliki perbedaan dari kehidupan. Perbedaan dari bagaimana menghadapi kehidupan dan berpikir positif. Begitu pula dengan kita. Ada banyak masalah, halangan, rintangan, dan tantangan yang harus terus kita selesaikan hari demi hari. Tidak peduli hujan maupun panas, kita dihadapkan pada pilihan untuk terus menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun banyak masalah, walaupun banyak tekanan, halangan, rintangan, dan tantangan, kalian harus tetap menjalani kehidupan ini seperti itu. Tekanan hidup yang terus mendera, jika tidak dihadapi dengan pikiran yang positif, maka kemungkinan besar kita akan mengalami stres dalam menghadapi kehidupan. Tentunya, jika kalian punya masalah dan tidak dihadapi dengan baik, tidak diselesaikan dengan baik, itu semua akan menjadikan stres pada diri kalian. Nah, apa sih Bu pentingnya berpikir positif? Dalam kehidupan selalu ada tantangan dan masalah, sesuatu yang pastinya tidak kita harapkan. Namun, dalam setiap detik kehidupan pasti ada hikmah yang baik dan berguna bagi kita jika menyadarinya. Jadi, pentingnya berpikir positif adalah untuk kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Bahwasannya kalian diterpa oleh rintangan, halangan, masalah, itu semua untuk membentuk kalian menjadi pribadi yang kuat, menjadikan kalian pribadi yang tangguh. Selalu ada hal-hal positif yang bisa kalian ambil dari segala masalah yang ada. Seperti itu anak-anak ibu semuanya. Selanjutnya, manfaat berpikir positif dan tersenyum. Yang pertama, jasmani tubuh kita menjadi sehat, tidak sakit-sakitan karena urat saraf kita menjadi tidak tegang. Tentunya dengan berpikir positif dan dengan senyum, jasmani kita akan menjadi sehat, tidak gampang sakit-sakitan karena kita selalu mencoba untuk berpikir positif. Kita selalu melatih otak dan tubuh kita untuk dapat tersenyum dan berpikir positif. Itulah yang membuat kita lebih sehat, imun kita lebih kuat. Selanjutnya yang kedua, dapat mendinginkan suasana hati yang marah dan emosi. Nah, dengan kita berpikir positif, dengan kita tersenyum, tentunya orang juga gak bakal suka marah-marah sama kita, ya kan? Nah, begitu pula suasana hati kita yang tadinya marah dan emosi tentu akan lebih mereda. Seperti itu, ya kan? Selanjutnya yang ketiga adalah hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, saraf tidak tegang, dan bekerja akan menjadi lebih semangat. Tentu sudah pasti ya, dengan kita berpikir positif, dengan kita tersenyum, pastinya kita akan lebih bersemangat. Karena aura orang yang bersemangat, aura orang yang tersenyum, aura orang yang berpikir positif itu akan mengenai orang-orang sekitar kita. Tentu saja itu akan membuat lingkungan kita pun merasa senang ketika berada di dekat kita yang berpikir positif. Oke anak ibu semuanya, walaupun banyak masalah,
walaupun banyak tekanan dalam diri kalian, walaupun banyak tuntutan, kamu harus belajar, kamu harus ngerjain PR, kamu harus jadi anak sukses. Benar, semua itu harus dijalankan, tetapi tetap harus berpegang teguh pada pendirian, harus berpikir positif. Selalu ada hal-hal positif dari masalah-masalah negatif yang menimpa diri kita. Selalu ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari masalah-masalah tersebut. Menuju sukses adalah dengan berpikir positif. Siapa yang ingin sukses? Ayo. Nah, kuncinya jangan sekali-sekali berpikir negatif. Terus Bu, gimana kalau misalnya kakak atau abang suka berpikir negatif? Nah, ini yang harus kita latih dari sekarang. Mumpung kalian masih kelas berapa nih? Kelas 9 ya. Tetap latihan untuk terus berpikir positif. Latih hati, pikiran kita untuk dapat berpikir positif. Buang jauh-jauh hal negatif. Juga kalimat-kalimat negatif dari pikiran kalian, buang semuanya. Jangan ada lagi kalimat-kalimat seperti pasti gagal nih, aku gak bisa, saya belum pernah melakukannya, makanya pasti gagal. Jangan ada kata-kata seperti itu. Atau saya tak sanggup melakukannya, kan belum dicoba. Selalu ada cara untuk melakukan sesuatu yang baru, selalu ada jalan ketika kalian mau berusaha. Jadi jangan bilang gak sanggup kalau kalian belum menjalaninya. Saya belum siap melakukannya. Karena kamu belum siap, maka jalani, biar kamu tahu bahwasannya kamu siap. Itu bukan tanggung jawab saya. Nah, jangan lepas tanggung jawab. Ketika kamu punya tanggung jawab, kerjakan tanggung jawab itu sampai selesai. Jangan pernah melimpahkan tanggung jawab kalian kepada orang lain. Paham anak ibu? Oke, dan sebagainya. Nah, ada 12 cara membangun sikap untuk berpikir positif. Yang pertama, kamu bisa memilih untuk bersikap optimis. Harus jadi orang yang optimis. Oke, yakin, kamu pasti bisa. Selanjutnya, kamu bisa memilih menerima segalanya dan apa adanya, ya kan? Inilah aku dengan kemampuanku, aku yang bisa terus belajar, aku yang bisa terus berkembang untuk dapat maju lebih dari sebelumnya. Oke? Dan satu lagi, jangan iri dengan orang lain. Cukup menerima segalanya. Apa yang ada pada dirimu itulah kelebihanmu. Namun tetap harus dikembangkan secara maksimal. Kamu bisa memilih cepat pulih. Aku tuh Bu terpuruk. Aku tuh Bu pernah disakitin. Aku pernah sakit hati nih Bu sama kata-kata dia gitu. Nah, kalau kamu terus berpikir negatif, kamu gak bakal bisa cepat pulih. Nah, kamu bisa cepat pulih dengan apa? Dengan berpikir positif. Nah, kamu bisa memilih cerita. Masalah apapun, ceritakan. Kalau kamu gak punya teman dekat, kamu bisa cerita ke kakak, bisa cerita ke mama, bisa cerita ke ibu, kan? Silakan, ceritakan ke teman kalian, supaya itu tidak membebani diri kalian. Selanjutnya, kamu bisa memilih bersikap antusias. Aku orangnya kok gini aja ya Bu gitu. Nah, latih diri kalian untuk bisa antusias terhadap sesuatu. Selalu ada cara, selalu ada jalan, selalu ada banyak hal yang bisa kalian pelajari dari kehidupan ini. Teruslah bersikap antusias akan sesuatu. Selanjutnya, kamu bisa memilih lebih peka. Nah, ini jangan bodoh amat, ya kan? Dikit-dikit bodoh amat. Boleh bersikap bodoh amat, ya kan? Tetapi tidak pada semua hal. Lebih pekalah dengan diri kalian, lebih pekalah dengan teman-teman kalian, lebih pekalah dengan lingkungan kalian. Selanjutnya adalah kamu bisa memilih humor. Tapi Bu nanti garing. Nggak apa-apa, coba aja, ya kan? Kan humornya orang beda-beda. Nah, kalian bisa mencoba humor dengan humor-humor yang ringan tentunya, oke? Kamu bisa memilih suportif. Nah, suportif pada segala sesuatu. Bersikap suportiflah pada semua hal seperti itu ya. Kalian bisa menumbuhkan sikap suportif kalian seperti itu. Selanjutnya, kamu bisa memilih rendah hati. Nah, ini juga jangan tinggi hati, karena tinggi hati itu menjadikan diri lebih sombong.
bersikaplah rendah hati dan bersahabat dengan teman-teman, dengan lingkungan, dengan orang yang lebih tua kita hormat, dengan yang lebih muda kita menyayangi. Selanjutnya, kamu bisa memilih bersyukur. Ini yang harus ibu tekankan. Apapun yang ada dalam diri kalian, itulah diri kalian. Nikmati dan syukuri. Mumpung kalian masih muda, belajarlah untuk mensyukuri apa yang telah ada pada diri kalian. Karena bisa saja kalian iri pada sesuatu, sedangkan hal yang ada pada diri kalian adalah apa yang diinginkan orang lain untuk ada pada dirinya. Jadi syukuri apa yang ada pada dirimu sekarang. Oke anak-anak ibu, selanjutnya adalah kamu bisa memilih beriman. Tentu ini penting sekali ya. Segala kehidupan ini apapun landasi dengan iman. Ketika kamu tak beriman, ketika kamu tak berakhlak, semuanya sama dengan nol. Oke anak-anak ibu, selanjutnya yang terakhir adalah kamu bisa memilih berpengharapan. Nah ini dengan berpikir positif, kamu gak akan cuman segini aja lah kehidupanku bu, aku gak bisa maju kayak gitu. Enggak, semua ada harapan. Apapun itu, cobalah untuk lebih maju. Carilah teman-teman dekat kalian yang lebih memiliki semangat hidup. Dengan itu kalian pun akan lebih semangat, dan tentu akan memunculkan motivasi-motivasi baru, akan memunculkan harapan-harapan baru yang tumbuh dalam diri kalian. Nah, demikian 12 cara membangun sikap berpikir positif. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak ibu semuanya. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini, layanan bimbingan konseling yang ibu sampaikan pada hari ini akan memberikan manfaat pada kehidupan kalian nantinya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.